Saudaraku, kita patut selalu berusaha untuk memahami mengapa ketika ada orang yang punya banyak uang datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, apa yang seharusnya saya lakukan supaya saya mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah?" Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Apakah kamu tahu bagaimana bunyi hukum itu dan bagaimana kelakuanmu?" Orang yang kaya itu mengatakan, "Itu semua sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Sudah aku lakukan sejak masa muda." Ya, katakan begitu. Wah, Tuhan memandangnya lalu menyatakan lagi, tinggal satu hal yang belum kamu buat. Jualah semua hartamu, lalu bagikan kepada orang-orang yang perlu, dan datanglah kepadaku, ikutlah aku. Nah, orang yang kaya ini sangat sedih dengan jawaban dari Tuhan Yesus Kristus itu. Dia tidak sanggup meninggalkan hartanya, tidak sanggup kehilangan hartanya. Oleh karena itu, ia pergi meninggalkan Tuhan Yesus dengan sedih hati. Tuhan Yesus juga memandang itu dengan prihatin. Mengapa? Karena ternyata tidak sedikit orang yang ingin punya uang dan kekayaan, lantas kemudian hidupnya justru dikuasai oleh uang dan kekayaan itu. Merasa bahwa kalau mengikut Yesus dan meninggalkan apa yang dia punya itu akan rugi besar atau rugi bandar. Sehingga tidak sedikit orang yang lebih mementingkan apa yang dimilikinya, yang didapatkannya dari dunia ini. Sementara firman Tuhan dengan jelas mengatakan dunia dengan segala keinginannya akan sirna, akan lenyap. Lalu siapa yang tidak akan mengalami kebinasan? Yaitu setiap orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus Kristus memberikan tantangan kepada orang-orang itu, orang-orang sekarang ini juga. Kalau dalam hati dan pikiranmu engkau masih merasa bahwa harta, kekayaan, jabatan, pekerjaan, kekuasaan, dan segala yang kamu miliki dan dapatkan dari dunia ini lebih berharga daripadaku, maka sesungguhnya kita belum memenuhi syarat menjadi pengikut Yesus. Dikatakan sebab kalau sampai apa yang kita miliki itu lebih utama daripada Tuhan Yesus Kristus, maka kita sulit untuk mendirikan komitmen setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita tidak heran ya, kadang-kadang orang lebih memilih meninggalkan gereja karena pekerjaan, lebih memilih meninggalkan hidup keagamannya karena promosi jabatan. Memang demikian, tidak sedikit orang yang lebih menganggap bahwa kekayaan dan kekuasaan itu lebih penting daripada kesetiaannya kepada Tuhan Allah. Dan kadang-kadang kita juga menemukan orang-orang yang dalam tutur kata dan bahasanya begitu agamis, tetapi dalam prakteknya tidak segan-segan mengambil uang rakyat, uang yang diperuntukkan untuk rakyat demi dan bagi kepentingannya sendiri. Juga tidak segan-segan mengkhianati kesetiaannya kepada negara yang memberikan kepercayaan untuk menjadi pejabat yang harusnya bekerja bagi dan demi kepentingan rakyat. Mengapa? Karena harta, kekayaan, kekuasaan itu lebih penting daripada bahkan kesetiaannya kepada Tuhan. Kesetiaan pada Tuhan kadang-kadang cukup hanya untuk dikatakan, cukup hanya untuk diperdebatkan, cukup hanya untuk didengung-dengungkan, tetapi prakteknya tidak menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan yang disembahnya. Inilah yang seringkali kita temukan di dalam dunia ini. Oleh karena itu, orang kalau tidak mau meninggalkan hartanya dan terus mengutamakan Yesus Kristus, maka dia tidak layak menjadi pengikut Yesus. Karena itu Yesus menegaskan, jualah semua hartamu, kekayaanmu, bagi-bagikan kepada orang-orang yang miskin, yang memerlukannya, lalu ikutlah aku. Nah, inilah kalau kita mengikut Yesus harus totalitas, mengikut Yesus dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus.
Sesuai dengan yang dipertanyakan, itulah yang sesungguhnya Yesus menyediakan jawabannya. Mendapatkan bagian dalam kerajaan surga atau bersama-sama dengan Yesus dalam surga. Apakah kalau kita sudah menyerahkan apa yang kita punya, kemudian kita akan menjadi jatuh miskin? Tuhan katakan, apapun yang kau tinggalkan, kau serahkan, kau berikan karena engkau mengutamakan aku, maka aku akan mengembalikannya berkali-kali lipat. Jadi kita tidak akan pernah rugi. Pertanyakanlah dedikasi dan pengabdianmu kepada Tuhan Yesus Kristus saat ini. Apakah ia sungguh-sungguh yang terutama dari yang terutama dalam hidupmu?